Halo, selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Veteran menjadi sosok penting di balik perjuangan melawan penjajah sebelum akhirnya kita meraih kemerdekaan. Di setiap tahunnya pada tanggal 10 Agustus kita selalu memperingati Hari Veteran Nasional sebagai tanda penghargaan dan penghormatan dari pemerintah dan rakyat Indonesia kepada para pahlawan atau para veteran yang berjuang dalam meraih kemerdekaan. Kita juga mengenal Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI sebagai organisasi atau wadah yang menghimpun para veteran Republik Indonesia hingga saat ini. Lalu bagaimanakah sejarah panjang terbentuknya LVRI dan agenda apa saja yang akan digelar nantinya? Akan ada kongres untuk memperingati usianya yang ke-65 tahun. Kita akan bahas dan mengenal lebih jauh terkait dengan Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI dalam dialog obrolan siang edisi kali ini bersama saya Ardianto Wijaya. Dan telah hadir di studio 4 TVRI, Majen TNI Purnawirawan Saiful Sulun, Ketua Umum DPP Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI, Pak Saiful Sulun. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah berkenan hadir. Salam sehat selalu Pak Saiful. Terima kasih. Baik. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan usianya yang ke-65, nanti kita akan membahas terkait dengan agenda kongres yang nanti akan digelar di bulan Oktober ini ya Pak Saiful. Saya mungkin dan juga pemirsa di seluruh Indonesia juga ingin mengetahui sebetulnya sejarah panjang dari terbentuknya LVRI ini Pak. Bisa diilustrasikan suasana kebatinan pada saat ratusan para veteran atau ratusan para berjuang berkumpul membicarakan masa depan mereka, membicarakan masa depan bangsa setelah berjuang sekian lama. Mungkin ada catatan Pak dari sekian banyak kongres hingga pada akhirnya akan digelar kongres ke-12 Pak Saiful. Baik, terima kasih. Jadi tanggal 10 Oktober depan LVRI akan melaksanakan kongresnya yang ke-12. Adapun sejarah berdirinya LVRI ini diawali pada tanggal 10 Agustus 1949. Oke. Pada waktu itu adanya instruksi dari Presiden Soekarno untuk menghentikan permusuhan dengan Belanda. Dan selanjutnya Presiden mengatakan bahwa seluruh pejuang yang merebut kemerdekaan itu dinyatakan sebagai veteran. Ini suatu sebutan yang sangat terhormat bagi pejuang dengan sebutan veteran. Itu sejarahnya. Kemudian pada tanggal 10 besok adalah kongres yang ke-12. Bagaimana biasa, kongres itu berintikan 3 hal pokok. Pertama, mendengarkan pertanggungjawaban ya para ketua umum yang lalu. Yang kedua, menyusun program. Dan yang ketiga adalah memilih pimpinan baru, sehingga kongres ini merupakan suatu mekanisme penyegaran organisasi yang diharapkan setelah setiap 5 tahun organisasi veteran selalu segar, itu kira-kira. Artinya ada pergantian pengurus di setiap 5 tahunnya begitu ya Pak ya, untuk penyegaran dari organisasi. Daripada veteran. Oke. Artinya selain 3 bahasan tadi terkait dengan pertanggungjawaban dari setiap ketua umum, lalu program kerja yang dibahas, memilih kepengurusan yang baru atau ketua umum yang baru. Artinya apa yang menjadi bahasan di setiap kongres yang selalu konsisten digelar di tahun 49 hingga saat ini? Bahasan-bahasan apa di luar terkait dengan keorganisasian dari LVRI ini, Pak Saiful? Jadi veteran ini adalah suatu organisasi pejuang, ya, yang mana tugas utamanya adalah mewariskan jiwa semangat nilai juang 45 pada generasi muda. Intinya adalah nilai cinta tanah air, yang berupa rela berkorban, pantang menyerah, percaya kepada kekuatan sendiri. Nilai inilah sebenarnya yang membuat kita merdeka. Nah, ini yang selalu kita ingatkan pada generasi muda untuk menghayati nilai juang 45 ini. Nah, tentu saja tidak sama dengan dulu. Kalau dulu para pejuang itu merebut kemerdekaan, rela berkorban demi merdeka, maka sekarang kita mengharapkan pada generasi muda rela berkorban demi Indonesia Jaya. Dan untuk mempertahankan kemerdekaan. Mempertahankan kemerdekaan. Jadi jangan lupa bukan rela berkorban demi merdeka, tapi sekarang rela berkorban demi majunya Indonesia. Demi majunya Indonesia. Ini yang kita harapkan. Dan ini kita terus gugah nih ya. Ada satu hal ya, Dik Jaya, bahwa
kemerdekaan ini bukan hadiah, direbut. Untuk itu kepada generasi penerus kami mengharapkan jaga, pertahankan, dan isi. Mengisinya dengan apa? Dengan berebutlah ilmu pengetahuan setinggi-tingginya untuk memakmurkan negeri. Jaga. Mengapa dijaga? Jangan sampai hilang. Dan kedua, jangan sampai berubah. Kita khawatir NKRI yang berdasarkan Pancasila ini bisa berubah dengan NKRI yang dasar lain. Ini hati-hati ini. Ini selalu kita ingatkan. Dengan masuknya banyak sekali paham dari luar, artinya kita juga harus bisa memfilter itu semua. Itu yang betul. Sekarang ini kita bisa melihat bahwa berbagai ideologi yang berseberangan dengan Pancasila muncul dengan marak. Sangat marak. Ini yang kita ingatkan generasi muda, hati-hati. Karena banyak ideologi yang berseberangan yang akan menghancurkan kita. Itu kita ingatkan. Artinya menjaga, mempertahankan, dan juga mengisi dari kemerdekaan ini adalah tanggung jawab kita semua, saya sebagai generasi muda dan juga Anda tentunya yang saat ini juga menyimak untuk bisa meneruskan tadi, menjaga, meneruskan, mempertahankan, dan juga mengisi kemerdekaan apa yang sudah diperjuangkan oleh Pak Saiful dan juga rekan-rekan veteran yang tentunya masih ada ataupun juga yang sudah mendahului kita, berarti Pak Saiful. Pak Saiful, berbicara terkait dengan Kongres, persiapan sejauh ini seperti apa untuk menuju ke tanggal 11 nantinya? Ya, saat ini kita sedang sibuk-sibuknya dan merupakan hari-hari terakhir dalam persiapan Kongres. Tanggal 11 pembukaan oleh Presiden. Presiden akan hadir. Oh, Bapak Presiden akan hadir secara langsung membuka ya? Membuka dan bertempat di Balai Syarbini. Adapun pelaksanaan Kongres itu kita berada di Hotel Syahid nanti. Hanya bukanya saja di pembukaan di Balai Syarbini. Dan ini satu gedung yang sangat bersejarah dan ada sejarah yang berkebanggaan kita itu. Ya, makanya kita adakan di sana. Di Balai Syarbini, di Balai Syarbini ya. Artinya sejauh ini agenda apa saja selain yang tadi sudah dibahas Pak terkait dengan pertanggungjawaban Ketua Umum, program kerja, lalu juga terkait dengan memiliki kepengurusan baru, adakah agenda-agenda lain yang nanti akan dibahas Pak Saiful? Tidak ada, sebenarnya agenda khusus ya adalah kita mengingatkan generasi muda agar jaga, pelihara, dan isi kemerdekaan ini, itu intinya. Pewarisan nilai itu intinya, Pak. Dan kedua, kita khusus mengharapkan agar veteran ini eksis. Ada yang merisaukan sekarang adalah susutnya anggota veteran luar biasa. Sehingga kita khawatir kalau ini hati-hati, ini akan bubar, ini akan habis. Nah, untuk itu kita siapkan benar pengisian daripada warga. Ada nanti veteran perdamaian. Perdamaian. Nah, ini yang akan seterusnya menjadi pewaris veteran. Nah, ini harus benar-benar disiapkan. Kedua, kita sedang memperjuangkan juga ya purnawirawan ex operasi Seroja 7699 dapat ditetapkan sebagai veteran. Ini sedang kita perjuangkan. Yang selama ini belum masuk dia. Belum masuk dalam kategori veteran artinya ya. Yang ketiga, upaya kita adalah PPM kita, putra-putri kita untuk membantu organisasi veteran. Jadi sangat memperhatikan keadaan veteran akan datang yang sangat cepat susutnya. Ini perlu regenerasi artinya. Kita perlu siapkan. Nah, ini masalah yang sangat juga urgen. Termasuk Elvira juga, LVRI memperjuangkan tadi, termasuk veteran perdamaian, ex dari operasi Seroja tadi. Nanti kita akan bahas Pak Saiful terkait dengan kategori apa saja sebutan veteran disematkan begitu kepada para pejuang yang tentunya sudah memberikan kontribusi dalam kemerdekaan ataupun juga mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Masih bersama dengan Majen TNI Purnawirawan Saiful Sulun. Usai jeda kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Obrolan Siang. Senang sekali saya Lorenzo Mukuan bisa kembali menjumpai Anda. Berita-berita terkini di dunia olahraga, baik lokal maupun mancanegara, kami kemas secara ringan dan lengkap.
TVRI Sport, setiap hari pukul 7 dan 23.30 waktu Indonesia Barat. Membahas topik yang sedang terjadi secara jernih. Mengupas informasi untuk menggali fakta dengan narasumber yang terpercaya. Saksikan Forum Christian setiap Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Senang sekali saya Lorenzo Mukuan bisa kembali menjumpai Anda. Berita-berita terkini di dunia olahraga, baik lokal maupun mancanegara, kami kemas secara ringan dan lengkap. TVRI Sport, setiap hari pukul 7 dan 23.30 waktu Indonesia Barat. Obrolan siang televisi Republik Indonesia di siang hari ini masih membahas terkait dengan veteran masa perang dan juga masa damai. Tentunya masih bersama dengan Majen TNI Purnawirawan Saiful Sulun, Ketua Umum DPP Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI yang masih bersama kami di Studio 4 TVRI. Pak Saiful, artinya kalau tadi Anda menjelaskan terkait dengan bagaimana regenerasi dari para veteran ini nanti akan berlangsung meneruskan organisasi LVRI. Tapi sebelum itu mungkin bisa dijelaskan terkait dengan siapa saja yang bisa disebut sebagai veteran, yang tentunya ini juga sudah diatur dalam undang-undang ya Pak Saiful ya. Baik, jadi veteran adalah orang-orang yang masuk di dalam organisasi tentara yang dasar undang-undang. Jadi tidak semua adalah mereka yang tergolong dalam satu organisasi militer, ya. Kemudian melaksanakan menghadapi lawannya asing. Jadi mereka yang tergabung dalam organisasi militer melawan asing, tentara asing. Jadi tidak semua tentara menjadi veteran. Sebab sebagian saja yang melawan tentara asing. Contohnya yang merebut kemerdekaan melawan Belanda, kemudian yang Trikora melawan Belanda, lalu ada Dwikora dengan Inggris, ya. Jadi mereka yang melawan asing. Adapun yang melawan bangsa sendiri seperti operasi Kamdagri itu tidak veteran. Tidak termasuk dalam kategori veteran begitu ya. Lalu ada lagi adalah mereka-mereka yang melaksanakan tugas yang di bawah komando PBB itu disebut dalam misi perdamaian. Ya, misi perdamaian. Jadi ada veteran PKRI, ada veteran pembela, ada veteran perdamaian. Pembela itu 3 macam. Trikora, Dwikora, dan Seroja. Yang Seroja, yang ex operasi Seroja itu tadi yang akan meneruskan begitu dari kepemimpinan LVRI itu nantinya. Gini, yang Seroja itu sekarang adalah mereka melaksanakan operasi tim-tim 75-76. Tapi sekarang kita perjuangkan 76 sampai 99 dapatnya mereka sebagai veteran. Karena masih melawan asing, Portugis. Nah itu. Dan itu juga masuk dalam kategori veteran begitu, yang nanti akan masuk dalam kepengurusan begitu ya. Dalam veteran Seroja dia. Veteran Seroja. Ya. Bagaimana dengan veteran perdamaian yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Saiful mengemban tugas dalam misi perdamaian di beberapa negara tentunya begitu. Ya. Ini mereka-mereka inilah kelak sebetulnya menjadi pewaris veteran yang sudah banyak gugur dan meninggal ini. Nah, kita sangat mengharapkan ini benar-benar mempersiapkan diri sebagai veteran. Karena begini, masih ada veteran-veteran perdamaian yang belum masuk barisan, belum bergabung. Masih ada di luar, belum. Nah, ini kita mengajak supaya semua masuk barisan. Adapun yang aktif,
sekarang kan banyak perdamaian masih aktif. Iya. Ini kita mempersiapkan mereka untuk kelak. Apa tugas-tugasnya sebagai veteran, kita siapkan. Oke, termasuk yang sudah selesai melaksanakan tugas misi perdamaian, sudah ada yang tergabung berarti ya Pak ya? Nah, sebagian tergabung, Sebagian sebagian sudah besar tergabung. belum. Oke, Nah, ini sebagian besar yang belum. Kita ajak supaya masuk barisan atau bergabung. Termasuk kalau misalnya tentara yang masih aktif begitu, apakah bisa ini setelah melakukan misi perdamaian begitu, yang masih aktif, apakah sudah Nah, bisa? yang masih aktif belum masuk barisan, Belum tapi masuk, kita minta mereka mempersiapkan diri. Oke, untuk mempersiapkan diri Nah, nantinya. salah satu contoh mempersiapkan diri selalu ikut veteran dalam acara-acara khusus kebesaran, bisa ikut, Iya. bisa bertemu, sehingga mereka tahu kelak apa fungsi dan perannya. Oke. Iya. Baik, Pak, terkait dengan tantangan dan juga hambatan terberat tentunya dalam kepengurusan LVRI atau Legiun Veteran Republik Indonesia, seperti halnya regenerasi tadi sudah diungkapkan, apa saja menjadi tantangan ke depan di kepengurusan dari LVRI ke depan? Ada masalah yang sebetulnya klasik ya, masalah klasik, tidak ada dukungan dana. Jadi kita sangat mengharapkan ya pemerintah memperhatikan ini. Perlu diketahui bahwa veteran itu dibentuk atas dasar undang-undang. Ya. Yang kedua, kepengurusannya itu ditetapkan dengan kepres. Yang ketiga, para pengurus ini dilantik di istana. Tapi tidak ada dukungan dana. Sehingga sekarang itu kami dengan tugas utama mewariskan nilai juang 45 tanpa dana. Kita berusaha sendiri. Jadi mohon. Dan ini memang sudah kita sampaikan pada Presiden, kepada Menteri Keuangan, ya, agar veteran yang ditetapkan dengan undang-undang tanpa dukungan. Nah, mudah-mudahan untuk mendatang ini veteran mendapat perhatian. Dan semoga waktu membuka kongres ke depan Presiden Jokowi bisa mendengarkan suara dari dan ini sudah kami sampaikan kepada Presiden 2 atau 3 bulan lalu dan Presiden menanggapi dengan baik. Oke. Artinya selama ini bagaimana perhatian dari pemerintah sendiri terhadap para veteran yang sudah berjuang memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia? Menurut Pak Saiful? Kita cukup bergembira bahwa tentang kesejahteraan dan kehormatan veteran, pemerintah mulai memperhatikan. Walaupun belum besar, tapi sudah mulai ada. Termasuk masalah protokol acara-acara kenegaraan, perhatian dan kehormatan dari pemerintah sudah terasa ada. Jadi walaupun itu kita masih menuntut lebih dari itu karena dukungan dana untuk pelaksanaan organisasi itu sangat dibutuhkan. Ya, mudah-mudahan. Baik, semoga tentunya harapan kita semua, Pak Saiful. Artinya apa yang menjadi harapan dalam Kongres ke-12 ya Pak ya? Nanti akan digelar pada 11 Oktober ini. Artinya apakah memang ada harapan sendiri dari para veteran yang tentunya bergabung di LVRI? Tapi tahan dulu Pak Saiful, kita akan jeda terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami di obrolan siang. Kami kembali saat lagi. Di malam yang sesunyi ini, program kesayangan kita yang akan mengajak bernostalgia, membawakan kembali lagu-lagu populer dari masa ke masa. Akhirnya ku temukan sekian lama kita berdua. Kenangan Masa, setiap Senin pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Beragam kisah inspiratif dari para petani Indonesia membuka mata kita akan banyaknya peluang usaha. Saksikan Inspirasi Tani hanya di TVRI, media pemersatu bangsa.
Ya, kami ucapkan selamat siang bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami di obrolan siang. Tentunya di siang hari ini kita masih mengenal lebih jauh terkait dengan Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI bersama dengan Ketua Umum DPP LVRI, Majen TNI Purnawirawan Saiful Sulun. Pak Saiful, tadi Anda menjelaskan tentunya terkait dengan rencana dari Kongres ke-12 yang nanti akan disegerakan di tanggal 11 Oktober 2022. Artinya apa yang menjadi harapan dari para veteran dalam Kongres ke-12 yang nanti juga akan dibuka rencananya oleh Presiden Joko Widodo, Pak Saiful? Baik, Mas Jaya, harapan Kongres 12 ini pertama terhadap veteran. Harapan kami adalah veteran tetap eksis, veteran sebagai alat juang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Jadi kami berupaya agar veteran itu sejahtera, veteran itu terhormat. Ini sangat tergantung atas perhatian dan dukungan pemerintah. Terhadap bangsa ya, kami mengharapkan mari bersatu membangun negeri. Kenapa? Kita sangat kecewa melihat berbagai ideologi yang berseberangan dengan Pancasila itu sangat marak ini. Ini kita ingatkan generasi muda, masyarakat bangsa waspada. Karena sudah sejarah membuktikan pertarungan ideologi sejak mulai Republik berdiri sangat mengganggu, membuat bangsa ini tidak bersatu. Padahal untuk mencapai cita-cita merdeka, maju, sejahteranya bangsa ini, kuncinya bersatu. Kita ingatkan, hai bangsa, mari bersatu, waspada terhadap ideologi-ideologi yang berseberangan dengan Pancasila. Para pendiri bangsa ini sudah mengingatkan bahwa untuk mencapai sejahtera, bangsa ini harus bersatu. Yeah. Kedua, untuk bersatu, kuncinya Pancasila. Dan ini sudah disepakati. Dan nilai luhur ini tentunya para founding fathers sudah memikirkan akan terus abadi hingga menyesuaikan zaman begitu ya Pak ya? Betul. Para pendiri bangsa ini sangat arif bahwa bangsa Indonesia ini sebetulnya bangsa atau negeri yang rawan perpecahan, ribuan pulau, ribuan etnis, budaya, agama, sehingga ini sangat rawan perpecahan. Tapi kita bisa membuktikan hingga saat ini, kita Bhinneka Tunggal Ika. Hanya dengan Pancasila bisa bersatu. Dan senasib seperjuangan pada masa penjajahan. Betul. Bersatu hingga saat ini ya Pak. Ini harus kita selalu ingat. Ada lagi yang perlu diingat oleh masyarakat bangsa akan amanah pendiri bangsa. Bahwa negara ini didirikan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan sebagian. Oleh karena itu, Indonesia ini, negara ini milik kita bersama, milik semua. Bukan milik sebagian, bukan milik mayoritas, bukan milik minoritas. Itu. Yang kedua, para pendiri bangsa mengingatkan bahwa hanya dengan Pancasila kita bisa bersatu, dengan bersatu ini kita bisa membangun negeri. Ini harapan kami, para veteran kepada bangsa. Kira itu ya. Baik, pesan-pesan yang sangat luar biasa. Tentunya ini adalah PR dari kita semua Pak sebagai generasi muda Indonesia untuk terus memperjuangkan, untuk terus menjaga, mempertahankan dan juga mengisi kemerdekaan apa yang sudah diperjuangkan oleh Pak Saiful dan juga bapak-bapak atau ibu-ibu, saudara-saudara para veteran yang telah berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Baik. Ya, kami bukan mengatakan ini semua perjuangan veteran, tapi perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia yang perlu dipelihara. Untuk yang dipelihara, dijaga dan juga dipertahankan serta mengisi kemerdekaan. Betul. Itu adalah tugas kita sebagai generasi muda Indonesia. Betul. Baik, Pak Saiful, Majen TNI Purnawirawan Saiful Sulun, Ketua Umum DPP LVRI, Legiun Veteran Republik Indonesia. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di obrolan siang. Sukses selalu Pak Saiful untuk LVRI dan menuju Kongres ke-12 nantinya tanggal 11 ya Pak ya. Terima kasih. Baik. Semoga lancar dan sukses. Amin, harapan kita semua. Terima kasih. Pak Saiful sudah bergabung bersama kami. Dan saudara, demikianlah dialog obrolan siang edisi kali ini. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Selamat siang.
Sampai jumpa.